Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
karena Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Shalom. Majelis Gereja Toraja Jumat Piringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dila Randan STH. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita untuk saling mengasihi ketika Ia merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya, dan makan bersama dengan mereka. Kasih yang tulus, penuh pengorbanan Ia nyatakan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini, kita menghayati dan menyatakan komitmen melayani dengan kasih yang tulus dalam tuntunan tema. Perbuatlah ini. Jemaat berdiri, kita memuji Tuhan. Marilah memuji. Memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena bersama kasih setianya Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dinikmatkan, karunia diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu Tuhan besertamu. Salam bagimu juga, Tuhan besertamu. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari tunduk dan mengaku dosa kepada Tuhan.
Tuhan, inilah kami yang mengaku dosa di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang dosa dari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Yesaya 43 ayat 4-5. Jikalau Tuhan tidak mengurusku, jikalau Tuhan tidak menebusku, dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku, serta menukul dan melindungi, hidupku tak tentu dan tentu sesat. Marilah ya Tuhan pimpin aku, marilah ya Tuhan pimpin aku. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 12 ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu
dan bagi anak cucumu. Amin. Mari kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 14. Mazmur 116 ayat 1 sampai 14 secara responsoris. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya oleh. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada siksa hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umat. Amin. Merespon pembacaan Mazmur, kita memuji Tuhan, oh puangku. Sabu sana
Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa yang menjadi bacaan lektor 1 Keluaran 12 ayat 1 sampai 28, bacaan lektor 2 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, dan bacaan pelayan firman dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Mari kita siapkan ketiga perikop ini sebelum kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk menjaga dan memelihara kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Lalu kemudian kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mulia, Allah yang tetap setia memelihara kami umat-Mu. Terlebih khusus hari ini, dari pagi hingga matahari terbenam, kami boleh ada karena Tuhan berkenan bagi kami. Dan dalam berbagai kesibukan kami hari ini ya Tuhan, Tuhan masih menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, menuntun dan memelihara kami sehingga kami dengan ketulusan hati datang menyembah Engkau di malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan sekiranya masih ada saudara-saudara kami yang merencanakan bahkan mungkin sedang dalam perjalanan, Tuhan hadirkan mereka sehingga kami duduk bersama-sama menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkuasa atas kami semua. Sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berjudul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit.
Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan selanjutnya terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Hosiana. Kita lanjutkan pada pembacaan yang pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap memeliharanya dalam setiap hari kehidupan kita. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Ya, tentu kita semua yang hadir bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa tidak terasa setahun lamanya, mulai dari Kamis Putih tahun yang lalu sampai saat ini, ya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian kembali kita bersama-sama melaksanakan ibadah Kamis Putih, atau biasa juga disebut dengan Kamis Sunyi. Iya. Ya, dan ini dilakukan Bapak Ibu saudara-saudara sebelum Jumat Agung, dan Jumat Agung itu kita laksanakan besok. Ya, dan mudah-mudahan di antara kita yang hadir ya sudah tidak ada lagi yang dalam hatinya atau dalam pikirannya menjadi beban pikiran, ya, dengan hadir untuk melaksanakan ibadah Kamis Putih. Ya, demikian pun juga dengan Rabu Abu dan Sabtu Sunyi dan sebagainya. Ya, dengan mengatakan bahwa ini adalah tradisi dari ya gereja saudara-saudara kita dari gereja Roma Katolik. Ya, dan saya kira kita sudah pernah membaca penjelasan menyangkut semuanya itu. Dan kembali saya mau mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya punyanya saudara kita di Katolik, tetapi sesungguhnya adalah punyanya gereja secara keseluruhan. Ya, karena kalau kita lihat dari awal mula munculnya gereja-gereja dari awal, ya memang juga ya tetap melaksanakan itu, dan itu berarti
bahwa itu semua adalah milik kita bersama. Hanya bahwa dalam berapa puluh tahun lamanya hal itu kita tidak laksanakan karena sebelumnya kita menganggap bahwa itu milik orang lain atau milik saudara-saudara kita. Mungkin sama halnya kalau misalkan kita punya aset di kampung halaman, sudah lama kita meninggalkan kampung halaman, lalu kemudian milik nenek moyang kita itu sebenarnya ya milik kita bersama, tetapi karena kita sudah lama di perantauan sehingga kita menganggap bahwa lokasi itu adalah milik keluarga kita yang lain, padahal sesungguhnya itu adalah warisan dari nenek moyang. Lalu kemudian kita mengatakan, oh ternyata napang kidu kapal eteh bisa kami bembangkan isido kingi nebang osok-osok lantang-lantang seba. Ya mungkin tidak persis sama, tetapi ya paling tidak ada ya kesamaan di seputar itu. Ya sehingga sebenarnya ini adalah milik gereja secara keseluruhan. Ya dan ya mungkin ada yang bertanya, apakah yang menjadi dasar pelaksanaan Kamis Putih? Saya kira cukup jelas ya dalam perikop pembacaan kita tadi, ya ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Iya. Ya dan dalam pelaksanaan Kamis Putih ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sebentar akan dilakukan simbolisasi atau pelaksanaan pembasuhan kaki. Ya dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir mau melakukan hal yang seperti ini, yang menjadi simbol di mana kita sebagai anak-anak Tuhan saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya dan karena itu kita hadir dengan busana nuansa putih. Ya, saya pun agak nuansa putih juga sedikit. Ini adalah simbol kesucian, kebenaran yang kita nyatakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membasuh kaki murid-muridnya supaya apa? Supaya murid-murid itu tetap hidup dalam kesucian kebenaran. Hidupnya tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara harus dilakukan. Dan hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya dalam Injil Yohanes tadi sudah menjelaskan bagi kita bahwa sebelum hari raya Paskah dilakukan Paskah yang pertama, maka Tuhan Yesus melakukan proses pembasuhan kaki kepada murid-muridnya, yang sesungguhnya itu adalah tugasnya murid-murid itu untuk membasuh kaki Yesus, tetapi di antara mereka tidak ada yang berinisiatif untuk melakukannya. Saya kira kita semua sudah mengetahui, memahami bahwa yang menjadi tradisi orang Yahudi, setiap tamu yang akan masuk ke dalam sebuah rumah, ya tamu itu harus dicuci kakinya, dibasuh kakinya oleh budak tuan rumah itu. Ya kalau tidak dicuci, kakinya tidak punya hak untuk masuk dalam rumah itu. Ya tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di antara mereka tidak ada yang melakukan. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa itu bukan tugasnya. Bukan tugas mereka.
Ya, terlalu rendah bagi mereka untuk mau melakukan tugas itu. Terlalu rendah. Bukankah mereka adalah murid-murid? Mereka tidak mau melakukan tugas seorang hamba. Dan mereka tidak mau menjadi hamba. Ya, namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, melihat hal itu lalu kemudian Yesus memberikan teladan bagi mereka. Yesus berinisiatif mengambil alih tugas yang seharusnya murid-murid itu lakukan terhadap Yesus. Yesus mengatakan, benar katamu bahwa aku ini adalah Tuhan dan gurumu. Yesus melakukannya itu dari murid yang satu ke murid yang lain. Ya, tidak ada yang berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang tidak enak hatinya. Ya, tiba giliran pada Rasul Petrus. Ya, lalu mengatakan, ya, terjadilah gejolak dalam dirinya. Ya, dengan mengatakan bahwa hal ini engkau tidak akan, sekali-kali tidak akan engkau lakukan terhadap diri saya untuk selama-lamanya. Ya. Ya, seandainya Yesus tidak peduli terhadap Petrus, Yesus akan mengatakan, silakan. Silakan kalau itu yang maumu. Silakan melakukan apa yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan benakmu. Ya, seandainya Tuhan Yesus bermasa bodoh, ya, Petrus itu tidak akan menjadi bagian, ya, sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Ya, tetapi Yesus sangat kasihan, ya, terhadap jawaban, ya, dari Petrus. Ya, dengan mengatakan, ya, kalau kau tidak saya basuh kakimu, engkau tidak akan, ya, masuk dalam bagian dalam diri saya. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa kalau aku tidak memurnikan dirimu, kalau aku tidak menjernihkan dirimu, membasuh dirimu, maka engkau bukan bagian dari diri saya. Aku tidak akan di dalam engkau dan engkau tidak akan di dalam aku. Atau selanjutnya Yesus mau mengatakan bahwa, ya, jangankan kau akan masuk dalam sorga, sudut sorga saja pun pasti engkau tidak akan melihatnya. Apalagi kalau mau masuk. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan itu, ya, lalu kemudian, ya, Petrus mengatakan, iya, benar ya. Ya, dalam hatinya seperti itu. Ya, mungkin tidak terlalu persis, tetapi ya, paling tidak ia sudah mengerti tentang apa yang jawaban Yesus terhadap perkataannya. Ya, sehingga apa responnya? Responnya ialah, jangan hanya kakiku tetapi kepalaku juga, tanganku juga. Yang ada dalam pikiran Petrus ialah bahwa, apa gak inate? Cuma air dalam basi begitu, ya, dipakai untuk mencuci atau membasuh kaki. Tidak cukuplah itu. Mana cukup untuk membersihkan? Kalau bisa, ya, kepalaku, kakiku juga. Kalau bisa nih bolon itu, wai bolon nih, naronasang itu kaleku.
Ya, tetapi apakah Yesus mengatakan bahwa oh yo, betul usulmu itu, menyentuh sekali kata-katamu? Tidak. Yesus mengatakan bahwa itu tidak perlu kau berangan-angan seperti itu, kawan. Cukup ini. Apa yang saya lakukan itulah yang benar, bukan seperti yang kau angan-angankan. Bukan seperti yang kamu rencanakan. Yang saya sudah lakukan ini benar dan cukup itu. Ya, di sini mau mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa tidak usah kita terlalu mementingkan soal kuantitas. Kalau air sedikit itu sudah cukup untuk membersihkan keseluruhannya, untuk apa air yang banyak? Kalau sudah cukup itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, jangan usah kita tambah-tambah. Sehingga yang kita tambah itulah yang menjadi sebuah kebenaran, dan bukan yang dilakukan oleh Yesus yang menjadi kebenaran, tetapi apa yang ada dalam benak kita itulah yang menjadi sebuah kebenaran. Saya kira sama halnya Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, kalau kita makan. Ya, kalau kita makan makanan, ya satu genggam itu sudah cukup untuk memenuhi nutrisi kita. Ya. Untuk apa kita makan? Ya, biasa waktu saya masih di kampung dulu. Ya. Ana demo acara tuh. Ya tuh piringna. Kam manala malangka pena gunung sesian. Iya. Manebo ya tuh. Iya. Pamike maniku ma, ode mo napugai pendeta Manase te sisite. Na pajong dolo to duku. Mangkato na rangan ni bobo. Mangkato na parakoyom ito. Ya, pantolok pangi. Ya, mangkato na parakoyom ito bobo na para seperti itu. Ya, untuk apa banyak? Kalau ada makanan yang kita hanya makan sedikit, oh sudah cukup nutrisi, itu menyehatkan. Ya, daripada makan banyak, ya tetapi la bibuda tu tasu. Ya, daripada tu lako kale. Ya, demikian pun juga Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, ini kan sebenarnya menunjuk kepada ya pelaksanaan ya pembaptisan itu. Ya, sampai sekarang ini kan ya banyak saudara-saudara kita yang berkoar-koar, oh apa ya tuh jo mandari botolunta. Ya. Yang benar itu ya adalah di lemuran Syamia. Ya, kalau Yesus katakan hanya kalau air sedikit sudah cukup, untuk apa banyak-banyak? Kalaupun banyak-banyak, ya harus di sana, bukan di sini. Ya, dan kita bisa melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, ya pembacaan kita yang pertama tadi, apa yang terjadi? Ya, bahwa ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu harus melakukan ini, yaitu persiapan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, sebelum keluar dan sebelum tulah yang ke-10 yang sangat mengerikan bagi umat Tuhan dan bahkan sampai sekarang ini mengerikan bagi kita. Ya, Tuhan mengatakan bahwa sebelum kamu keluar dan sebelum tulah ke-10 kulaksanakan kepada orang Mesir, kamu harus terlebih dahulu untuk mempersiapkan domba yang tak bercacat, umurnya 1 tahun,
dan kamu harus sembelih setiap keluarga, dan bagi keluarga yang tidak sanggup boleh kumpul-kumpul, si curung-curung, si urun-urunan, lalu membeli satu ekor domba jantan usianya 1 tahun dan tak bercelah, domba jantan disembelih. Lalu kemudian apa? Darahnya itu lalu kemudian dipercikkan. Dipercikkan ke ambang pintu itu. Bukan lalu kemudian orang Israel mengambil ambang itu, lalu kemudian dia masukkan ke dalam baskom, tidak. Tetapi umat itu mengambil darah itu, dipercikkan sebagai tanda darah anak domba Paskah Tuhan. Dan ketika Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada Mesir atas ketidaksetiaan Raja Firaun terhadap perintah Tuhan, maka orang Israel harus melakukan itu. Kalau tidak, sekalipun dia orang Israel, tetap juga kena hukuman itu. Dan karena itu sebelum tulah ke-10, kematian anak sulung, baik itu anak sulung manusia maupun anak sulung hewan mereka, harus melalui itu dulu, proses awal itu. Menyembelih anak domba, lalu kemudian darahnya dipercikkan, sebelum malaikat Tuhan lewat, dan ketika Tuhan melihat bahwa ada darah di situ, maka selamatlah rumah. Dan bukan secara kebetulan bahwa hanya orang Israel lah yang punya itu. Seandainya orang Israel juga tarangga, nakakumu apa to daya tu apa ya tu meboyoran, maka mereka pun juga akan kena itu. Tetapi yang menjadi pembeda bagi mereka ialah bahwa di rumah mereka sudah ada darah anak domba Allah. Untuk apa itu? Untuk menghapus dosa. Menghapus dosa umat Tuhan yang selama ini hidup tidak taat kepada Tuhan selama mereka yang ada di Mesir. Karena selama mereka di Mesir budak bang tu apa nepogau. Tangsi tendek tu rana pogauna sebagai umat Tuhan. Dan karena itu sebagai wujud pengampunan dosa, maka mereka harus menyatakan itu. Tetapi apakah sampai di situ? Tidak. Setelah pengampunan dosa itu lalu kemudian umat Tuhan pada waktu itu dipanggil untuk kemudian hidup dalam persekutuan yang benar, hidup dalam persekutuan yang baru dengan Tuhan. Jadi itu tugas kita. Bukan hanya tugasnya pastor, bukan tugasnya pendeta, pendatua dan diaken dan pengurus OIG, bukan. Bukan hanya tugasnya orang tua, tetapi baik itu dari anak-anak, remaja, pemuda sampai kepada orang dewasa adalah tugas kita bersama. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam proses pembasuhan kaki itu, lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa lakukanlah ini. Lakukanlah ini. Sebagai teladan bagi semua orang. Bahwa kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Sama seperti yang Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kalau Yesus mengatakan terhadap dirinya, demikian pun juga bagi kita sebagai orang yang telah ditebus melalui anak domba Paskah Allah,
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan ya dalam Paskah pertama itu sesungguhnya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang telah terpercik darahnya di atas kayu salib. Ya, dan setiap orang yang memandang kepada salib Kristus, Yesus akan hidup di dalamnya, dan kita hidup di dalam Kristus. Dan dengan demikian Ia akan memperlihatkan kita rumah Bapa di surga. Kita akan masuk di dalamnya, tapi itu tergantung respon kita masing-masing. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah malam ya persiapan di mana kita esok hari akan merayakan Jumat Agung, yang kemudian di dalamnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Ya, dan ini sudah dijelaskan oleh ya Rasul Paulus ya dalam Korintus tadi, bahwa ketika itu Yesus mengatakan, ya perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan saya percaya semua kita yang hadir, yang sudah dewasa, sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus untuk esok hari. Ada sering yang mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak layak untuk masuk perjamuan kudus karena apa? Karena dentu tetanggaku tak aku sipurai. Iya. Tetanggaku tak aku sipurai. Bahkan ambil anak pinduk anakku tak aku purai. Iya, tak aku sipurai sekian puluh tahun. Ya, pernah saya mendengarkan kata-kata seperti itu. Nah, kata na sipurai? Oh, nanan mo anak na dadi. Ya. Nah, kolam pinangkum kape itu amote eh. Iya. Bukan benci dalam pengertian yang biasa, tetapi maksudnya di situ benci benar-benar cinta. Ya. Kalau benci dalam pengertian yang umum kan itu? Dalam pengertian umum, tata pura itu. Dalam keadaan apapun kita tidak perai. Ya, tapi kalau dalam benci seperti lagu itu, ya benci artinya benar-benar cinta. Ya, jadi kalau ada orang katakan benci, jangan terlalu negatif. Iya. Ambil yang positifnya. Bahwa ternyata dia mencintai saya, dia mengasihi saya. Ya, sehingga ya kita tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ya, Yesus menginginkan setiap kita untuk kemudian saling mengasihi satu yang lain sebagaimana Kristus telah menyatakannya ya kepada umat manusia dan dunia ini. Apa yang Ia telah torehkan kepada muridnya, apa yang Ia telah torehkan kepada kita semua pun juga, ya itulah yang harus kita lakukan. Mengambil bagian, justru orang yang merasa dirinya berdosa di hadapan Tuhan, justru itulah yang dia cari. Ia mengatakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang yang tidak benar. Ya, karena murid-muridnya itu tidak benar, karena itu Ia mengajak mereka untuk dalam pelayanan dalam sepanjang hayat hidup mereka. Mereka harus memberikan pelayanan dengan tulus, bukan karena ada apa-apanya. Ya, tetapi dengan segala kerendahan hati, mari dalam semua bentuk pelayanan, baik itu dalam jemaat, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di tempat kerja kita masing-masing, di tempat pelayanan, di tempat usaha, mari kita saling melayani. Jangan karena menjadi pemilik usaha lalu kemudian ya berkata yang tidak seenaknya kepada bawahannya. Ya, justru atasan itu harus memberikan contoh kepada bawahan seperti Yesus terhadap murid-muridnya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara,
Mari kita di tempat kita masing-masing, kita menghayati satu nats firman Tuhan ini yang mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita akan masuk dalam akta pembasuhan kaki. Ya, dan nanti ada penjelasan dari liturgis ya berkaitan dengan ini. Ya, bahwa ya dalam akta pembasuhan kaki ini ya kita semua diajak untuk saling melayani satu dengan yang lain dengan segala kerendahan hati, untuk kemudian saling melayani dan bukan untuk dilayani. Ya, dan sementara dipersiapkan untuk akta pembasuhan kaki, ada puji-pujian, disilakan. Sebelum akta pembasuhan kaki, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Ebenezer.
dilaksanakan. Ya, kita akan masuk dalam pembasuhan kaki. Kami ada dua orang pendeta bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes Idris akan bersama-sama ya untuk melakukan pembasuhan kaki. Kemudian kami didampingi oleh beberapa anak-anak Tuhan yang akan mendampingi kami dalam melaksanakan tugas ini. Dan yang pertama yang akan dibasuh kakinya ialah bagi mereka yang sudah ditunjuk untuk mendampingi kami dalam pembasuhan kaki. Ya, jadi sesudah itu lalu kemudian mereka mengambil tempat, dan ibu bapak saudara-saudara mari yang di dalam maupun yang di atas yang sudah mempersiapkan diri untuk itu, mari secara antri ya, mulai dari sana, mulai dari sini, di sini ya, dan seterusnya. Ya, yang mulai dari sebelah luar dulu ya, supaya teratur. Sesudah habis itu baru mulai lagi dari sini, baru mulai dari sini ya, supaya agak ya teratur. Kepada kekasih-kekasih Tuhan yang sudah ditunjuk untuk mewakili pembasuhan kaki untuk yang pertama kali, disilakan untuk maju ke depan. Ya, dan sementara itu mempersiapkan diri untuk itu menyanyi Meski Tak Layak Diriku. Bapak Ibu yang rindu untuk ikut dalam pembasuhan kaki supaya
maju dengan tertib, dimulai dari depan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dalam melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dalam melayani kepadaku, melayani
sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dalam melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang rindu untuk dibasuh kakinya di atas mungkin mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani
lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu yang rindu, silakan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dalam melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dalam mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh,
sungguh Tuhan benar-benar mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, apa yang telah kita nyatakan, nyatakanlah dalam hidup kita setiap hari, bahwa sebagai orang yang telah dibasuh oleh darah Kristus, kita pun hidup dalam kerendahan hati sama seperti Kristus telah memberikan pelayanannya kepada murid-muridnya, bahkan memberikan nyawanya ganti penebusan dosa kita. Sekalipun mungkin waktu terbatas untuk kita saling membasuh satu dengan lain, tetapi saya percaya bahwa hati kita telah membasuh kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Dan masing-masing di tempat menyatakan mohon maaf kepada mungkin yang pernah disakiti atau yang pernah menyakiti kita. Lalu kemudian kita menyanyi meski tak layak diriku. Meski tak layak
Yesus Kristus sudah memberi teladan melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya tanpa bahwa dia datang bukan untuk melayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Pembasuhan kaki saat ini adalah kesempatan bagi kita menyatakannya. Untuk itu mari kita bersama-sama menaikkan doa kita dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari adalah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dituntun oleh nats persembahan Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan persembahan baru perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengiringi persembahan kita menyanyikan pujian Ku Beri Persembahan.
Tuhanku, sambil puja Yesus, Juru Selamatku. Ku beri padamu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu atas karyamu yang begitu luar biasa yang kami alami oleh umatmu. Kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di Kamis Putih ini untuk kemudian kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan potensi-potensi kami, mempersembahkan harta benda dalam berbagai bentuk, termasuk yang kami nyatakan melalui pundi-pundi dan juga melalui amplop-amplop persembahan. Kami yakin bahwa semua itu bersumber daripadamu yang Engkau percayakan bagi kami untuk kami kelola, kami gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa majelis gerejamu untuk mengelola persembahan ini. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang Tuhan masih berikan kami kepercayaan untuk mengelola yang masih ada pada kami. Sehingga kami gunakan secara baik dan benar, bukan untuk melawan Tuhan, melainkan untuk kemuliaan-Mu. Demikian dengan firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami akan pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Pelayanan dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang tidak berdosa kepada yang berdosa, yang tidak binasa kepada yang binasa. Sehingga pelayanan itu ya Tuhan membuat kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya kami tetap nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, bahwa dalam keberdosaan kami harus saling mengampuni satu dengan yang lain, saling memaafkan dan meminta maaf. Sekalipun ini berat bagi kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan lebih agung. Dan Engkau tidak melihat melalui dosa kami, tetapi Engkau sendiri melihat di dalam darah anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kehadiran kami sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat di mana kami hadir, kami menyatakan identitas kami sebagai orang yang telah diampuni, yang telah disucikan, yang telah menerima kehidupan kekal. Sehingga orang lain pun juga menghayati makna kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi terima kasih atas firman-Mu, dan kiranya menjadi bagian dalam hidup kami untuk menatap masa depan iman kami kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu yang telah Engkau pakai untuk pelayanan di malam hari ini. Semua ini boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati alat-alat yang kami gunakan. Dan tetap melawat anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang dihadapi. Seperti yang dialami oleh Ibu Yuli Makna, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah. Yang dialami oleh Bapak Esra Rambung, kakak dari Bapak Natal Asman Parantean, yang sedang dirawat di ICU PJT Wahidin. Demikian juga ya Tuhan yang dialami oleh Ibu Magdalena Dundu,
yang telah menjalani proses operasi tadi pagi di Rumah Sakit Unhas dan sementara menjalani proses pemulihan kesehatan di sana. Demikian juga ya Tuhan buat Ibu Veronica Baan pasca operasi di Wahidin dan kini sudah kembali ke rumah untuk pemulihan kesehatannya. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya kasih Tuhan Engkau nyatakan, Engkau hadir melawat mereka, memberkati setiap keluarga, memberkati dokter, para perawat yang dengan penuh kasih merawat mereka. Obat-obatan, makanan, dan air minum yang masih akan dinyatakan kami yakin akan menjadi saluran berkat kepulihan kesehatan anak-anak-Mu. Demikian juga ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik itu orang-orang tua kami, sanak saudara kami, om tante kami, kakek nenek kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang juga sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami yakin Tuhan tetap melawat mereka. Demikian juga buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang kondisi fisik mereka lemah karena faktor usia, tetapi kami yakin iman mereka tetap teguh di hadapan-Mu. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang lain, yang ruang gerak mereka terbatas karena sakit penyakit dan juga karena keadaan fisik. Kami percaya bahwa kasih Tuhan pun tetap menyertai. Memberkati kami umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Dan dalam keadaan apapun yang kami hadapi, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Demikian kami berdoa ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu, majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, untuk mengangkat tugas panggilan kami bersama bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Ya Bapa kami di surga, demikian kami gereja-gereja-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami bersama untuk menyambut hari esok, Jumat Agung yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami gunakan, untuk kami kembali berkumpul bersama-sama, menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami. Dan terlebih khusus dalam persiapan kami anak-anak-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, baik yang akan dilaksanakan di dalam gedung gereja ini maupun yang dilaksanakan kepada orang-orang tua kami di rumah yang tidak memungkinkan lagi untuk datang di rumah-Mu yang kudus, untuk duduk sehidangan bersama dengan umat Tuhan yang lain, untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus di gedung gereja. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk perdamaian dunia ini dan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan malam hari ini. Kiranya semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau pun tetap menyertai kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat. Buat saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan malam hari ini, hari esok, dan seterusnya, baik itu perjalanan darat, perjalanan udara, dan perjalanan air, dan setiap jenis kendaraan yang mereka tumpangi pun juga Tuhan berkati, dan boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami, dan kiranya malam hari ini tetap menjadi bagian hidup kami.
Karena kami percaya Tuhan Yesus tetap beserta dengan kami. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, persembahan pujian paduan suara PWGT Jemaat Piringkanaya, dan yang kedua, persembahan pujian paduan suara Jemaat Piringkanaya.
kasih. Tuhan Yesus tetap memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau terlihat di depan kita ada kue ulang tahun, ada angka 77. Ini adalah ulang tahun yang ke-77 bagi Gereja Toraja. Umur yang sudah sangat dewasa, sekiranya juga seiring dengan kedewasaan bertambahnya umur bagi Gereja Toraja, semakin hari semakin berkualitas dan semakin dewasa di dalam saling berbagi, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga hidup ini senantiasa berkenan dan dikenan oleh Tuhan. Dengan kasih saya panggil Ketua PMG Bapak Pendeta Manase Derandan untuk hadir di depan. Yang kedua, pendeta jemaat yang akan diwakili oleh Ibu Irdania Patibung. Yang ketiga, Bapak Pendeta Metris Yohanes Metris sebagai pendeta tugas khusus di Jemaat Biringkanaya, dan semua ketua-ketua OIG, ketua PKBGT, ketua PWGT, ketua PPGT, dan ketua SMGT. Mohon semuanya untuk mengambil tempat di depan. Mohon kesediaan yang dituakan kepada Bapak kekasih Bapak Bulo, AP Bulo, untuk juga hadir di depan. Yang mewakili Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya, Sekretaris kalau ada, Ibu Wani, ya, cocok. Ibu Agatha Patiung, ya, baik. Sudah ada semua? Iya. Karena itu mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama melakukan selamat ulang tahun. Ketua Sekolah Minggu diwakili oleh Ibu Milka Saludung. Ya. Mari kita bersama-sama melakukan selamat ulang tahun. Sesudah itu kita sambung panjang umurnya. Kita mulai. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan.
anugerah Tuhan. Dan akan dibagikan kue ini. Lanjut potong kuenya. Ya, sabar. Iya, buat anak-anakku sekolah minggu pasti ngiler ini melihat kue ulang tahun, tidak apa-apa, nanti kita bagi-bagi bersama-sama ya. Iya, sekiranya Gereja Toraja semakin hari semakin tumbuh seiring dengan pertambahan usianya, dan biarlah kita ini semua generasi-generasi sekarang ini yang terus menjadi tulang punggung Gereja Toraja, sehingga semakin hari Gereja Toraja semakin kokoh dan semakin teguh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Selamat ulang tahun, sampaikan kepada samping kiri kanannya, tatap matanya dan katakan selamat ulang tahun Gereja Toraja. Iya. Ya, dibagikan semua yang sudah hadir di sini. Dako tumangi kita na di bendep pana, ya. Sidi bang, ya. Dako. Tak menunjukkan ke bagian dako maksudnya. Ya. Ya, setelah selesai semua menerima kue ulang tahun, mohon anak muda akan diucapkan di sini Dirgahayu Gereja Toraja yang ke-77, Tuhan memberkati. Nanti di videokan ya. Tabe tasak barak solanasang sangat tuk siamura. Sudah nih? Sudah semua, oke. Ya. Akan saya pandu, ya. Semua mengangkat tangannya. Dirgahayu Gereja Toraja yang ke-77, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ragil barangkali bisa minta tolong untuk divideokan? Iya. Oke, kita mulai semua yang ada di depan, kita mulai 1, 2, 3. Dirgahayu Gereja Toraja yang ke-77, Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Gereja Toraja. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oh, baik itu depan dah kok. Oh, kialah ya. Bawa itu depan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Liturgi akan dilanjutkan kembali. Penekanan warta bagi kita semua, ibadah Jumat Agung besok 29 Maret 2024 seperti biasa 3 kali jam ibadah, jam 6 pagi, jam 9 dan jam 18 dengan dress code nuansa hitam. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih
kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita. Selamat memaknai Kamis Putih. Tuhan memberkati kita semua. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Ibu bapa saudara kekasih Tuhan, pergilah, lakukanlah apa yang telah diteladankan Yesus kepada kamu. Ya Ya Allah, Allah, bimbing dan mampukanlah kami. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur ikut dikau saja Tuhan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kau saja Tuhan, jangan damai begitu. Aku selamat dan senang, semoga mulai lalu. Aku berdiri, menghadapi padamu.
yang dikasihi Tuhan, di depan ada jamuan kasih yang disediakan oleh panitia. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.